Kami dari kelompok 5 Akuntansi Internasional kelas 6B yang beranggotakan Siti Nuraini, Rizky Agnestina, Erlinda Ardelia, dan Dila Putriwiana akan mempresentasikan materi mengenai perubahan kurs. Pasar falas dan kurs. Pasar falas atau mata uang asing merupakan mekanisme melalui mata valuta atau mata uang suatu negara ditukarkan dengan valuta negara lain. Kurs antar valuta ditetapkan dan transaksi antar falas diselesaikan. Falas merupakan valuta negara lain, bentuknya dapat berupa uang kertas, koin, bank draft, dan cek. Transaksi falas merupakan transaksi di mana dua pihak setuju untuk menukarkan valuta yang satu dengan valuta yang lain pada kurs tertentu. Terdapat berbagai tipe transaksi pertukaran yang meliputi spot transaction, forward contract, currency swap, dan currency option. Dalam hubungannya dengan waktu eksekusi, transaksi falas dapat terjadi di spot market dan forward market. Spot market meliputi pembelian dan penjualan falas yang sangat segera dilaksanakan. Untuk transaksi kecil di pasar retail, penyelesaiannya adalah segera. Sedangkan untuk transaksi besar di wholesale market, butuh waktu sampai 2 hari bisnis. Sistem moneter dunia terbentuk dari banyak valuta nasional. Masing-masing negara menetapkan, mendefinisi, dan mengelola valuta mereka masing-masing yang mempengaruhi nilai terhadap valuta negara-negara lain. Fluktuasi nilai relatif valuta tersebut membentuk rasio falas dalam melaksanakan bisnis di kancah internasional. Pada saat kurs mulai goyah, penting bagi para manajer untuk waspada terhadap risiko falas dan mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mengatasinya. Daya saing perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi kurs. Exposure falas. Exposure falas merupakan sebuah ukuran terhadap potensi perubahan profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar sebuah perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kurs. Exposure falas secara konvensional diklasifikasi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada exposure translasi atau exposure akuntansi. Exposure translasi disebut juga exposure akuntansi, timbul karena laporan keuangan perusahaan afiliasi asing yang didenominasi dalam falas harus didenominasi ulang ke dalam valuta perusahaan induk agar dapat disusun laporan keuangan konsolidasian. Proses akuntansi ini mengacu pada translasi dan oleh karena itu mengacu pada exposure translasi. Exposure translasi didefinisikan sebagai potensi peningkatan atau penurunan nilai bersih perusahaan induk dan laba bersih yang dilaporkannya, yang disebabkan oleh fluktuasi kurs sejak tanggal laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya. Kemudian yang kedua ada exposure transaksi. Exposure transaksi ini berkaitan dengan sensitivitas arus kas kontraktual perusahaan yang dinyatakan dalam falas terhadap perubahan kurs yang diukur dalam valuta domestik perusahaan tersebut. Laba atau rugi luar biasa yang timbul dari penyelesaian terhadap kewajiban dan klaim-klaimnya ada dinyatakan dalam falas. Exposure transaksi dapat ditimbulkan karena transaksi membeli atau menjual barang, meminjam atau meminjamkan dana dalam falas, terikat dalam suatu kontrak, serta transaksi-transaksi ekonomi lain untuk memperoleh aset dan mendapatkan uang yang dinyatakan dalam falas. Kemudian, yang ketiga ada exposure ekonomi, juga dikenal dengan exposure operasi atau operating exposure. Dapat didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan kurs yang tidak diharapkan atau diperhitungkan. Perubahan kurs yang diharapkan atau diperhitungkan tidak termasuk dalam definisi exposure ekonomi karena baik manajemen maupun investor seharusnya memperhitungkan informasi ini ke dalam evaluasi mereka mengenai antisipasi nilai pasar dan hasil operasi.